Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmi Maisarah dengan NIM 2110101109, Prodi S1 Kebidanan, Fikes Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah, Yogyakarta. Pengertian dan sejarah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA, yaitu perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Tahap respirasi aerobik sendiri dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, selanjutnya, awalnya siklus Krebs ditemukan tahun 1930 oleh Albert Zenz-Gheorghi, yakni seorang ahli kimia dan biologi dari Amerika, kelahiran Hongaria. Namun, yang ditemukan saat itu hanyalah berupa beberapa komponen dari reaksi siklus Krebs. Lalu, Albert menerima Nobel atas penemuannya terkait asam fumarat, yakni komponen kunci dari siklus Krebs. Kemudian, pada tahun 1937, seorang ahli biokimia dan dokter dari Jerman mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecahkan dalam mitokondria sel yang saat ini disebut sebagai siklus Krebs. Siklus Krebs sendiri diambil dari nama sang penemu, yaitu Sir Hans Adolf Krebs. Selanjutnya ada skema siklus Krebs. Skema siklus Krebs merupakan sebuah rancangan di mana terdapat beberapa bagan yang lengkap. Penjelasan dari bagan siklus Krebs tersebut yaitu sitrat 6, atom karbon merupakan gabungan dari aksolesetat yang terdiri dari molekul 4 atom karbon dengan asetil-CoA 2 atom karbon. Aksolesetat muncul kembali pada akhir reaksi, asetil-CoA menjadi karbon dioksida atau molekul karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada proses siklus Krebs. Yang pertama ada proses dekarboksilasi oksidatif. Berdasarkan gambar tersebut, proses 1 oksidasi mempersiapkan asam pirufat akan dilakukan perubahan menjadi asetil-CoA. Asam pirufat itu sendiri merupakan hasil dari glikolisis. Rincian proses oksidasi akan dijelaskan sebagai berikut. Karboksilat terlepas dari asam pirufat menjadi karbon dioksida. 2 atom karbon berubah bentuk menjadi CH2COO-. Kelebihan pada elektron molekul NAD+ berubah menjadi NADH. 2 atom tersebut akan berubah menjadi asetat. CoA atau koenzim A terikat dengan asetat menjadi asetik koenzim. Jadi, hasil dari proses pertama berupa molekul asetil-CoA, NADH, dan juga karbon dioksida. Proses kedua siklus Krebs. Rantai reaksi pada siklus ini terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus melalui 8 tahap. Reaksi dari setiap tahap siklus Krebs tersebut akan dibahas dalam paragraf berikutnya. Tahapan siklus Krebs seperti pada penjelasan dari bagan siklus sebelumnya, asetil-CoA merupakan substrat utama dalam sebuah proses siklus Krebs. Yang pertama dan digabung dengan aksolesetat kemudian menghasilkan sitrat. Maka dari itu, siklus ini juga disebut dengan siklus asam sitrat. Tahap pertama, pembentukan sitrat. Tahap pertama adalah pembentukan sitrat dari gabungan molekul asetil-CoA dengan aksolesetat. Pembentukannya dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Tahap pertama yaitu reaksi dimulai dengan pembuangan proton dari golongan CH3 yang berada di asetil-CoA. Terjadi perubahan bentuk CH2 muatan negatif, kemudian gugus berikatan dengan karbon-karbonil dari aksolesetat. Proses CoA hilang melalui hidrolis. Hilangnya proses CoA tersebut dapat membuat reaksi kuat menuju ke arah kanan, seperti pada gambar tahap 1 tersebut. Selanjutnya ada tahap 2, yaitu isositrat. Tahap kedua, terjadinya perubahan pada isomerisasi sitrat yang kemudian menjadi isositrat, dan perubahan tersebut terbantu oleh enzim ekonitase. Proses perubahan isositrat terjadi karena reaksi isomerasi di mana air pertama kali terbuang. Air bertambah kembali, terjadi pemindahan gugus hidrosil dari satu atom karbon ke atom karbon lainnya yang berada di sebelah.
Proses perubahan yang terbentuk oleh enzim akonitasi ini akan menjadi reaksi untuk menuju ke tahapan siklus asam sitrat selanjutnya. Enzim akonitase itu sendiri memiliki kandungan Fe2+. Selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu isositrat dehidrogenase. Sebuah proses oksidasi yang pertama kali dalam siklus Krebs adalah tahap isositrat dehidrogenase. Tahap tersebut tergambar seperti di atas ini. Tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, perubahan grup karbonil terjadi karena atom karbon yang membawa gugus hidrosil dari tahapan kedua. Yang kedua, ada molekul yang berkaitan dengan enzim akan melepas karbon dioksida. Yang ketiga, molekul terlepaskan, jadi molekul yang lepas dari enzim, yaitu enzim di sini berupa enzim dehidrogenase isositrat, akan menghasilkan ketoglutarat seperti gambar pada tahap 3 siklus ini. Selanjutnya ada tahap 4, yaitu suksinil-CoA. Proses oksidasi kedua yang terjadi pada ketoglutarat akan menghasilkan suksinil-CoA. Proses ini dijelaskan dalam bentuk gambar berikut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, proses oksidasi yang kedua ini terjadi karena enzim ketoglutarat dehidrogenase menghasilkan NADH karbon dioksida dengan ikatan tioester berenergi tinggi dengan CoA. Selama proses oksidasi terjadi, NADA+ akan menerima reduksi menjadi NADH+H+. Tahap kelima yaitu ada GTP dan suginate. Suksinil CoA pada tahap 4 diubah menjadi suksinat yang tergambar dalam bentuk di atas. Reaksi fosforilasi terjadi dalam tahap siklus yang kelima. Nah, penjelasan yang tergambar adalah molekul fosfat pada daerah sekitar menjadi pengganti CoA, penghasil energi tinggi berupa suksinat, fosfat melakukan perpindahan ke GDP, menghasilkan GTP, sedangkan pada tumbuhan serta bakteri akan menerima fosfat ADP yang akan menghasilkan ATP. Tahap ke-6 yaitu fumarat. Tahap ke-6, fumarat suksinat dari proses atau tahapan siklus sebelumnya teroksidasi menjadi fumarat. Tahap tersebut tergambar di atas. Keterangan tahap FAD atau flavin adenin dinukleotid menghasilkan 2 atom hidrogen dari suksinat. Menghasilkan FADH2, enzim suksinat merupakan satu kompleks enzim dari bagian sistem rantai transport elektron atau reduksi. Tahap 7 yaitu proses hidrasi. Proses yang tergambar di tahap 7 tersebut terjadi penambahan atom hidrogen dalam ikatan ganda karbon pada fumarat menghasilkan malat. Akibat reaksi bertambahnya air fumarat, maka gugus hidroksil ditambahkan yang dapat menghasilkan malat. Tahap 8 yaitu regenerasi oksaloesetat. Tahapan terakhir pada siklus asam sitrat merupakan regenerasi oksaloesetat yang terjadi karena pengubahan malat melalui enzim malat dehidrogenase tersebut. Oksaloesetat bekerja dengan cara menangkap asetil-CoA yang akan menyebabkan siklus ini dapat terus terjadi. Hasil dari tahap terakhir dari siklus sitrat ini adalah NADH. Hasil siklus Krebs. Hasil siklus jumlah energi atau ATP yang dihasilkan dalam sebuah rangkaian reaksi Krebs sebanyak 12 ATP. Jumlah ATP tersebut secara rinci adalah sebagai berikut. 3 NADH sama dengan 9 ATP, 1 GTP sama dengan 1 ATP, 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Selain jumlah energi sebanyak 12 ATP, berdasarkan gambar di atas, siklus tersebut juga melepas 2 karbon dioksida. Nah, hasil siklus sitrat dari tahap-tahap di atas dapat diambil kesimpulan bahwa siklus tersebut memiliki tujuan dalam melakukan perubahan pada asetil-CoA dan juga H2O dirubah menjadi karbon dioksida, kemudian hasil energinya berupa NADH, FADH dan juga GTP serta ATP. Fungsi siklus Krebs. Siklus Krebs ini memiliki beberapa fungsi, yakni menghasilkan sebagai besar karbon dioksida sebagai penghasil koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP dan mengonversi energi.
dan zat berlebih untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Adapun manfaat siklus Krebs. Adapun manfaat yang dapat diambil dari pengetahuan tentang siklus Krebs. Yang pertama, agar mendapat pemahaman yang benar tentang reaksi metabolisme dengan energi yang besar yang terjadi pada proses biokimia katabolisme massa energi atau tenaga. Yang kedua, agar mendapat pemahaman tentang fungsi dan manfaat paling besar dari mitokondria pada pengendalian energi dan katabolisme tubuh. Yang ketiga, agar mendapat pengetahuan tentang makan yang mengandung lemak, protein, dan karbohidrat yang sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam proses metabolisme yang ternyata menghasilkan asetil-CoA, yaitu asetil-CoA yang merupakan substrat dari siklus Krebs itu sendiri. Yang keempat, agar dapat mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang siklus Krebs yang ternyata dapat memproduksi hidrogen, FAD, sebagai derivat vitamin B2, NAD sebagai derivat vitamin B3, ATP dan CO2 tanpa asupan vitamin B di dalam tubuh dapat mengakibatkan ketidakstabilan metabolisme energi. Yang kelima, ada agar dapat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang siklus Krebs yang memang harus belajar selaras dengan proses siklus asam sutrat agar tidak terjadi ketidakstabilan energi di dalam tubuh. Yang keenam, agar mendapat pengetahuan bahwa mitokondria mempunyai jumlah yang sangat banyak di dalam sel yang mempunyai aktivitas metabolisme yang sangat aktif dan selalu membutuhkan ATP dalam jumlah yang melimpah pula. Contoh mudahnya adalah sel pada otot jantung. Yang ketujuh, agar dapat memahami bahwa fungsi dasar dari mitokondria adalah bertindak sebagai penghasil energi sel yang memproduksi energi terus-menerus dalam membentuk ATP. Karena sedikit orang yang tahu jika makanan yang dicerna di pencernaan akan diolah dan dihancurkan untuk diubah menjadi molekul, misalnya lemak dan karbohidrat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.